Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah akan segera mengisi puncak acara siraman rohani, penyegaran sekaligus pembekalan untuk kita. Selanjutnya kami persilakan pada yang terhormat Bapak Din Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik tingkat Kabupaten Brebes maupun tingkat Kecamatan Sirampong dan Desa Kelompong, para musbida dan musbika. Saya lihat hadir Bapak Kapolsek dan juga Bapak Dan Ramil, juga Bapak Lurah Kelompong. Saya tidak tahu yang mana beliau ya. Oh ya, Bapak mungkin bisa duduk di atas juga kalau masih ada kursi. Yang saya hormati para sesepuh Muhammadiyah, para pimpinan Muhammadiyah tingkat daerah, cabang dan ranting, dan juga para pimpinan Muhammadiyah dari daerah, cabang dan ranting sekitarnya, serta pimpinan ortom-ortom Muhammadiyah. Ringkasnya hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf, suara saya tiba-tiba serak-serak basah. Padahal saya sudah menyiapkan diri untuk hadir di kelompok ini, namun karena kemarin harus juga mengisi ceramah tabligh akbar di Semarang dan tadi malam di Kota Tegal, karena pengeras suara sound systemnya kurang bagus, terpaksa agak teriak-teriak. Kalau tahu tadi pagi suaranya hilang. Nggak tahu di kelompok ini ada minuman khas yang bisa membantu suara ini. Enggak ada ya? Saya sungguh bersyukur dan berbahagia sekali untuk pertama kali datang ke ranting Kelompong ini. Dan saya ketahui, terutama ketika ada silaturahim akbar dan wilayah, daerah, cabang dan ranting se-Jawa Tengah. Beberapa waktu yang lalu saya bangga ketika diumumkan
ternyata ranting terbaik Muhammadiyah se-Jawa Tengah adalah ranting Muhammadiyah Pomong. Maka karena itu saya ingin sekali datang untuk membuktikan jangan-jangan pengumuman tadi itu salah, jangan-jangan pengumuman tadi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka sebelum ada undangan dari pimpinan ranting dan juga ada kawan-kawan saya, kader-kader Muhammadiyah khususnya di Angkatan Muda Muhammadiyah di pusat sana yang juga mendorong saya untuk hadir kepada kampung mereka ya. Saya sudah merencanakan untuk datang sendiri dan alhamdulillah pada hari ini menjadi kenyataan dan saya bangga menyaksikan memang ranting Muhammadiyah Pompong ini hebat. Tadi ditampilkan atraksi-atraksi dan juga saya lihat jemaah semakin berdatangan. Tadi saya sempat mikir di Pelompong atau Sirapok ini kalau lebih banyak kaum perempuan kan? Karena sebelah sini perempuan, sebelah sini ada perempuannya, kaum laki-lakinya sedikit. Apa betul begitu? Tapi semua bapak-bapak dan kaum laki-laki jangan dijadikan alasan untuk kawin lagi. Saya bangga ketika mengetahui ternyata di ranting Muhammadiyah Pelompong ini banyak sekali amal usaha Muhammadiyah. Ada TK, Bu satu apa dari ibu-ibu Asia, berapa banyak Bu? Ada 2 PRA, Minara Jaya. Oh ada 4 katanya. Oh 2 ya. Baru 2 insya Allah. TK 2 ya. Nah, rencana mau bangun berapa lagi? Oh 2 lagi katanya. Kalau bisa dibangun dalam 1 tahun ini, insya Allah saya datang untuk meresmikan. Ada juga SD Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, apa lagi? Madrasah Aliyah, SMK, bahkan pondok pesantren. Saya lihat tadi SMK-nya itu, wah nggak kelihatan dari sini. Tata busana, menjahit, ya, komputer, otomotif, luar biasa. Saya yakin misalnya ibu-ibu Aisyah ini dibuat oleh alumni SMK Muhammadiyah. Pantas modenya itu menarik. Bahkan tadi saya mendengar sudah ada juga pondok pesantren Muhammadiyah. Dan insya Allah tadi dilaporkan oleh ketua pimpinan ranting akan didirikan rumah sakit Muhammadiyah Pompong. Ini luar biasa. Dan inilah yang memang harus dilakukan oleh Muhammadiyah. Walaupun saya dari kemarin membayangkan saya diundang ke Sirampok. Ini banyak masuk di handphone saya, SMS. Sekarang ada Facebook namanya. Pesan-pesan, Pak Din datang ke Sirampok. Kenapa sih nama kecamatan itu Sirampok? Saya nggak bisa jawab itu Pak Kapolsek. Kenapa kecamatan di sini namanya Sirampok gitu? Karena banyak perampok? Bukan. Karena justru orang Sirampok anti perampokan. Yang merampok itu banyak di Jakarta. Bukan yang merampok di jalan-jalan, tapi merampok uang rakyat itu namanya koruptor. Jadi Sirampok itu artinya anti rampok ya. Seumuran saya dan saya sering dengar dari beberapa di Kecamatan Sirampok bukan berarti rampok. Si rampok si artinya siram artinya mandi, kok sampai bersih betul. Jadi tidak ada orang yang tersisa sedikit pun. Dan seperti masalah memberantas korupsi dan nepotisme tangannya. Oke, Ibu asli sini. Oh ternyata kawin sama orang Sirampok. Ini bagus sekali, oh gitu ya. Dari siram mandi sampai tuntas. Waduh, hebat ya. Ini orang Sirampok yang sering mandi junub. Hadirin yang saya hormati, saya memang tadi terkesan sekali. Pak Kapolsek lagi, saya ini sering kalau ke daerah-daerah dijemput oleh providernya polisi ya, pakai mobil. Wah, gagah, ngomongin. Tadi cukup dijemput oleh mobilnya Kapolsek. Ya suaranya kayak kucing gitu. Itu bilang Profesor Indriya Samudgo, Profesor Dr. Indriya Samudgo, orang Profesor Pol juga. Jadi Pak Profesor Mbak Hikmah dan pejabat publik PP Muhammadiyah, tapi beliau ini penasehat Kapolri, penasehat Kepala Polisi Indonesia. Maka pantas Pak Kapolsek dekat-dekat sama Pak Indriya biar naik.
Hadirin hormati, ya semua nggak bisa terlalu kencang lagi suaranya ya. Saya berbangga sekali, terutama bertemu dengan warga Muhammadiyah, dan memang hadirin dan hadirat agak dekat. Muhammadiyah yang kita cintai ini hanyalah organisasi. Salah dan keliru kalau ada umat Islam yang menjadikan organisasinya sebagai agama kita tak bisa. Sedangkan Muhammadiyah dan lain-lain itu hanya alat perjuangan kita untuk Islam, bukan goyah tujuan, tapi dia hanyalah alat sarana perjuangan untuk menegakkan Islam, untuk isul Islam wal muslimin. Itulah Muhammadiyah. Maka warga Muhammadiyah harus menjadikan Muhammadiyah sebagai alat, sebagai sarana perjuangan, sebagai sarana pengabdian. Ini saya melihat banyak umat Islam yang menjadikan organisasinya sebagai tujuan, bahkan meletakkannya di atas agama, melebihi agama. Kalau ada apa-apa dengan Islam, dia tidak tergerak untuk membela. Tetapi ada apa-apa dengan organisasinya, dia bahkan berani mati. Tepuk tangan, ini yang salah, ini yang tidak benar. Dia bukan berani mati, tapi harus berani hidup. Harus berani hidup dan harus berani menghidupi dan menghidupkan kehidupan masyarakat. Hadirin, Muhammadiyah lahir hampir 1 abad yang lalu untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Maka di mana Muhammadiyah lahir harus membawa dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kalau di sebuah masyarakat masih terdapat kemusyrikan, masih terdapat perbuatan syirik, mohon maaf, berarti dakwah Muhammadiyah belum berhasil. Saya yakin di Serapong Lombok ini nggak ada ya kesyirikan, nggak ada kemusyrikan, nggak ada dukun cilik yang digaluni. Kemudian masyarakat datang, walaupun air yang diminum itu air yang kotor, mungkin air dari sungai Turu ya. Percaya kalau diberi batu kemudian menimbulkan, tidak. Kalau dia yakin seperti itu, dia terjebak dalam kemusyrikan. Masih percaya, wah sekarang zaman modern ternyata kesyirikan musyrikan baru masih merajalela. Kalau ingin masa depan Anda berhasil, maka ketik reksasi dia. Ini tidak sedikit loh ibu-ibu. Dan ternyata bukan hanya masyarakat biasa, banyak caleg-caleg yang datang ke dukun paranormal supaya mereka berhasil. Nah, kalau masih ada kemusyrikan dalam kehidupan masyarakat, ini berarti dakwah kita belum berhasil. Muhammadiyah datang, lahir dan didirikan untuk memberantas hal-hal seperti itu. Cuma ya hati-hati cara memberantas TBC, takhayul, bid'ah adat urfat, amar ma'ruf dan nahi munkar harus cara-cara yang makruh, bukan dengan kekerasan, bukan dengan marah, bukan dengan caci maki, dengan mengajak berdiskusi, berdialog. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah kebijaksanaan secara baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau masa berdebat lakukanlah mujadalah, perdebatan dengan cara yang baik. Itu namanya amal ma'ruf dan nahi munkar. Dia lahir untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Maka kalau masyarakat masih miskin, ada kemiskinan, berarti kita belum melakukan dakwah. Muhammadiyah datang untuk ikut mengentaskan kemiskinan masyarakat. Saya yakin kalau di kelompok ini nggak ada orang miskin. Oh, yang masih ada, karena yang kaya nggak lebih kaya, maka yang kurang kaya namanya miskin. Oh, masih ada juga ya. Tapi saya membayangkan dengan tanah yang subur, sawah-sawah yang subur, saya di kiri kanan tadi padi, tapi ternyata nggak benar di Brebes itu bawang ya. Saya pikir Brebes itu bawang. Oh, di Brebesnya ternyata di Sirampok, di Pelompong ini padi, dan padinya bagus ya. Berarti nasinya enak. Waduh, sayang segera ini saya harus segera ke Jakarta karena ada tamu. Gak bisa menikmati nanti nasi enak sini. Sudah disiapkan, bungkus saja Bu. Nanti saya bawa pulang. Mengentaskan kemiskinan. Karena masyarakat Indonesia umat Islam dulu banyak yang bodoh. Muhammadiyah hadir untuk mengentaskan kebodohan, mengentaskan buta aksara,
dirikan pendidikan, madrasah, sekolah dan lain sebagainya. Itu artinya Muhammadiyah datang untuk membawa manfaat kepada masyarakat. Ini alhamdulillah, saya yakin di tempat ini ada dampak dari Muhammadiyah ya. Pak Lurah betul ya? Ada manfaat Muhammadiyah? Banyak. Mohon Pak Lurah sedikit aja. Ini taktik saya biar saya ngomong terus. Coba Pak Lurah jelaskan apa manfaat Muhammadiyah di kelompok ini yang Pak Lurah rasakan. Dan alhamdulillah Pak, saya alumni Aliyah Muhammadiyah Kelompok. Dan alumni UIN Pak, Universitas Muhammadiyah. Jadi lurah karena dipilih. Jadi lurah karena dipilih. Diangkat atau dipilih? dipilih Yang milih warga Muhammadiyah. warga Muhammadiyah dan warga Kelompok. Manfaat Muhammadiyah yang dirasakan. Alhamdulillah Pak, dengan adanya kemajuan pendidikan di Kelompok lebih mengentas pada intelektualitas masyarakat Kelompok. Dan alhamdulillah Pak, Kelompok menjadi warga yang pintar. Dan tahun ini 2009 yang mendapatkan salib di DPR baik kabupaten, provinsi dan pusat itu ada 5 orang Pak dari Kelompok. Ternyata banyak yang jadi politisi juga ya. Ya iya, yang sedang menyalon Pak, sedang menyalon salib. Ya, ada 5 orang dari warga Kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau Pak Lurah ngomong caleg, ngomong politik, Muhammadiyah kita ini adalah organisasi dakwah, adalah gerakan dakwah, gerakan yang mengajak manusia kepada kebaikan. Waduh, ini minumannya dari Amerika. Tadi saya berharap ada wedang jahe. Belum dibuat ya. Oh, enggak apa-apa. Ini ibu ini paling sibuk ini. Paling peduli. Oh, ibu minta saya kenalan. Asal dari mana? Kalau soal status perlu. Kok bertanya istri berapa? Ketua Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah itu hanya 1 istrinya. Memang kebanyakan ada keinginan tapi tidak ada keberanian. Saya sudah cek dari PP Muhammadiyah wilayah daerah cabang Ranting, hampir bisa dibilang tidak ada yang berpoligami pimpinan Muhammadiyah. Saya tidak tahu ketua Ranting Kelompok. Saya dari Sumbawa, tepatnya kota Sumbawa besar, dari orang Samrang. Jadi mohon maaf kalau bisa boten saged bahasa Jawi, karena kalau saking Samrang ya. Apalagi bahasa Jawanya berbes. Nah, kemudian tinggal di Jakarta dan menjadi dosen, guru besar tahu nggak Bu? Bukan rektor, profesor, guru besar itu bukan badannya besar. Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN. Saya kira dari Kelompok ada ya? Ada dari UIN sini? Oh, ada dari UIN ya. Nah, sekarang mendapat amanat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, istri jelas 1, anak 3 ya. Nanti kalau dibuka boleh istri tambah 2, ada yang berpindah dari kelompok. Karena bagi Muhammadiyah, Buya Syafi Marif, mantan Ketua PP Muhammadiyah, pernah bilang kalau soal berpoligami itu di Muhammadiyah itu jangankan melaksanakan bermimpi saja sudah nggak boleh kan? Itu pasti didemo oleh ibu-ibu Aisyah. Nah hadirin, saya kira cukup perkenalannya.
Saya ingin lanjutkan sedikit. Jadi Muhammadiyah harus menyelesaikan masalah masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, kemudian membebaskan masyarakat dari perbuatan-perbuatan syirik dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya dakwah. Itulah ayat yang dipakai oleh Muhammadiyah, ayat yang utama. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu ummah, satu umat, kelompok, organisasi, yad'una ilal khair, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair. Maka Muhammadiyah gerakan pertamanya gerakan dakwah ilal khair. Apa arti al khair? Oh, ini banyak kiai, banyak ustadz. Al khair itu tidak sekedar baik, tetapi terbaik. Dalam bahasa Arab ismut tafdil, dalam bahasa Inggris superlatif, terbaik. Bukan sekedar mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak kepada keterbaikan, kepada kemajuan dan keunggulan. Apa artinya dakwah ilal khair? Cerdaskan masyarakat lewat lembaga-lembaga pendidikan. Beri pelayanan sosial pada yatim piatu, pada orang-orang tua jompo, pada fakir miskin. Itu ad-dakwah ilal khair. Berdayakan perekonomian masyarakat, itu ad-dakwah ilal khair. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Alhamdulillah Muhammadiyah Pelompong sudah menjalankan. Baru kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik juga, wa yanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar, wa ulaika humul muflihun. Kalau itu kita lakukan, kita akan merebut al-falah. Selain mengandung arti kebahagiaan, juga mengandung arti kemenangan. Yang setiap saat kita dipanggil hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, untuk menjadi minal muflihin, menjadi muflihun, orang-orang yang memperoleh kebahagiaan tapi sekaligus memperoleh kemenangan. Syaratnya kalau umat Islam mau menang, ad-da'wah ilal khair. Tingkatkan kehidupan masyarakat. Kalau umat Islam yang banyak ini hanya besar dalam jumlah dan bilangan, tapi mutu dan kualitasnya rendah, kita tidak akan bisa bersaing dengan umat-umat yang lain. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok minoritas mengalahkan kelompok mayoritas karena dia punya kemampuan. Nah, umat Islam yang di Indonesia ini banyak sekali, 88,2% dari sekitar 240 juta rakyat Indonesia itu umat Islam. Harus juga bangkit selain dalam jumlah dan bilangan, dalam mutu dan kualitas. Nah, Muhammadiyah bergerak di situ. Jadi berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah memilih aktif menjadi anggota simpatisan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ini dari yang hadir yang baru simpatisan Muhammadiyah, ada nggak ya? Oh, sudah anggota semua. Jangan-jangan Pelompong ini semuanya Muhammadiyah, sampai-sampai lurahnya Muhammadiyah. Oke, saya beri penjelasan saja terlebih dahulu. Tadi sudah saya mulai, Muhammadiyah kita ini gerakan dakwah. Dakwah itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, termasuk politik. Itu adalah cakupan dari dakwah Islamnya. Nah, namun dalam bidang politik, Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis, tidak terlibat dalam politik kepartean. Ini sudah menjadi khitam Muhammadiyah. Tapi politik Muhammadiyah politik lebih luas, yaitu politik dakwah. Karena seluruh kegiatan Muhammadiyah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk politik, ditujukan, diniatkan untuk dakwah. Maka politik dakwah, politik amar ma'ruf dan nahi munkar.
Rupanya pesanan jahe tidak datang. Ya betul jahe. Susu Saya minum dulu ya. panas sama Kalau suara saya membaik, berarti jahenya berjarak. Semua kegiatan kita niatkan untuk dakwah. Saya minta yang membidangi bidang pendidikan, para sekolah, para guru, lembaga pendidikan kita untuk dakwah. Bukan sekedar menyelenggarakan sekolah untuk mendatangkan murid dengan mendatangkan uang, apalagi mencari keuntungan, tidak. Tapi untuk dakwah agar masyarakat, agar umat terbebaskan dari kebodohan. Juga kalau berpolitik dakwah, politik amar ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana caranya? Kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita sampaikan, termasuk kepada pemerintah. Itu namanya politik amar ma'ruf dan nahi munkar, tanpa harus menjadi partai politik. Jelas ya? Maka keputusan Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar menegaskan Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris, struktural, serta tidak berafiliasi berhubungan dengan partai politik manapun. Jadi tidak ada hubungan dengan partai politik. Tetapi warga Muhammadiyah tidak boleh mengabaikan politik, tidak boleh tidak peduli terhadap politik. Sebab kalau kita mengabaikan politik, tidak mempedulikan politik, politik diserahkan pada orang lainlah yang akan menguasai kita, dan boleh jadi kita akan menjadi korban permainan politik orang lain. Maka Muhammadiyah tetap memberi perhatian. Partai politik itu penting. Adanya orang-orang Muhammadiyah di DPR, lembaga-lembaga legislatif penting. Kalau tidak nanti undang-undangnya dibuat semaunya, bahkan bertentangan dengan kepentingan Muhammadiyah. Kita perlu punya orang di DPR, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita perlu punya orang di eksekutif, perlu punya lurah, perlu punya camat, dan tentu perangkatnya. Bila perlu juga perlu punya kapolsek, dan ramil. Perlu punya gubernur, bupati, gubernur Muhammadiyah. Lebih atas lagi, perlu punya presiden dari Muhammadiyah. Ya, bukan harus kemudian orang Muhammadiyah, orang yang bersimpati kepada Muhammadiyah. Bagaimana untuk menjadikan itu? Itulah politik Muhammadiyah. Tapi tetap kembalinya ke laptop, kembalinya untuk tujuan dakwah Islamiyah. Nah, sekarang ini banyak sekali partai politik. Muhammadiyah di atas semua partai politik. Kita netral. Dulu itu netralnya pasif. Apa arti netral pasif? Tidak kemana-mana, mengambil jarak dengan partai politik. Tidak kemana-mana ini benar. Tapi sekarang kita ubah sedikit, netral, tapi netral aktif. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bukan menjaga jarak itu jauh, tapi menjaga kedekatan yang sama dengan berbagai partai politik. Alhamdulillah ibu-ibu, ini sering saya sampaikan, tadi malam saya sampaikan, di pusat Senayan sana di Jakarta, anggota MPR, DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari Muhammadiyah ada sekitar 161 orang dari 550 orang. Yang saya sering sebut yang ada bau-bau Muhammadiyahnya, yaitu mantan aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah atau pengurus Muhammadiyah, itu banyak juga yang nggak anggota DPR. Kemudian alumni sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang ketiga apa? Putra-putri orang-orang Muhammadiyah.
Yang keempat, yang suaminya atau istrinya orang Muhammadiyah, itu 161 orang. Ada yang bilang, wah Pak Din kalau ditambah, kalau tetangganya Muhammadiyah, banyak lagi. Ini besar. Lewat hampir semua partai politik. Saya minta yang 5 itu ada hadir nggak di sini nggak? Coba saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ada di sini. Yang dari keluarga Muhammadiyah, yang tadi disebut oleh Pak Lurah, atau bukan dari Pelompong, para caleg yang ada di sini, jadi coba maju ke depan. Tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah, tingkat ini. Coba. Di bawah. Ini kalau mau dipilih oleh warga Muhammadiyah harus tunduk dan patuh kepada perintah Ketua Umum PP Muhammadiyah. Loh, Bapak yang bertanya bukan caleg, Pak? Oh, bukan. Saya bisa dulu. Nah, ini bukan kampanye, hanya saya minta memperkenalkan diri. 1, nama, asal, jabatan atau keterkaitan dengan Muhammadiyah, kemudian partai dan caleg untuk apa. Itu aja ya. Jangan lebih daripada itu. Nggak usah pakai yel-yel, nggak usah pakai slogan. Nama, asal, keterkaitan dengan Muhammadiyah, kemudian caleg partai apa untuk tingkat apa. Ini caleg apa profesor? Karena kepalanya botak ya. Oke, nah dari sini. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makmun Murad Al-Barbasi, yang halal bihalal lalu sempat ngisi di sini. Dari caleg nomor 1 Partai Matahari Bangsa. Saya dulu di Muhammadiyah, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dari komisariat sampai di Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian periode 2002 sampai 2006 menjadi salah satu sekretaris pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan sekarang menjadi salah satu ketua pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menjadi anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Jadi anak buahnya Pak Din langsung. Oke, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Juwarno. Saya aktif di Muhammadiyah sejak Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian di era Mas Imam Ad-Darukutni membantu beliau di hubungan kerjasama luar negeri. Saya santrinya Pak Din Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembawa acara ternyata caleg ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Evin Nurdiana. Hubungan saya dengan Muhammadiyah, saya 2 periode menjabat sebagai Ketua Nasihatul Muhammadiyah Cabang Bumayu, dan saat sekarang saya aktif sebagai Ketua Forum Alumni PK Aisyah Bumayu. Jadi lupa caleg mana? Saya caleg dari PNB untuk daerah pemilihan 6 Kabupaten Brebes, urutan nomor 3. Ini tadi belum. Saya lupa, mohon maaf. Saya caleg dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1. Jadi ajak kalian ngaji sangat siji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan, asli Pelompong sini Pak, putra Pelompong. Saya mantan kepala SMK Muhammadiyah Pelompong sini Pak. Kemudian saya aktif di Muhammadiyah semenjak lulus dari SMA sampai mengikuti karir yang ada di ranting Muhammadiyah Pelompong. Demikian. Dan saya dari caleg Partai Matahari Bangsa dari daerah pemilihan 6 nomor urut 1.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Adib Yasin Tuhari, asal dari Karanganyar, Solo, dan sudah pernah datang ke sini pada halal bihalal silaturahmi Lebaran tahun lalu. Saya dari caleg dari Partai Matahari Bangsa, DPR di tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah, nomor urut 1, Dapil 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Nanang Hakim, Pak Bin. Nama saya Nanang Hakim dari Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Brebes 6 dengan nomor urut 5. Dan insya Allah ini kedua kalinya jika Allah menghendaki musibah saya untuk mengemban amanah, ya insya Allah, karena saya berasal dari warga Muhammadiyah, SMP, SMA, sampai Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jamil dari Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan. Saya mencalonkan diri di Partai Matahari Bangsa, Dapil 6, nomor urut 2. Oleh karena itu jangan lupa 9 April nyondeng Pak Abdul Jamil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini peringat wasit. Cukup perkenalan diri. Belum kartu kuning. Nama saya Restomo SPD dari Desa Banjaratma, Pak, Kecamatan Belakang Brebes, salah satu dari caleg PMB 18 nomor urut 5 DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan saya aktif waktu SMA di IPM, kemudian sekarang sudah di SMP Muhammadiyah sebagai guru senior, Pak, di Banjaratma. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarno, sarjana agama. Alamat Desa Teraban sama dengan Pak Abdul Jamil. Kemudian pekerjaan sehari-hari sebagai guru di SMK Muhammadiyah Paguyangan. Jabatan di organisasi kebetulan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Brebes. Kemudian saya sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 2 untuk daerah pemilihan 6. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat. Silakan kembali lagi. Ini nggak ada dari partai lain, hanya 2 partai aja nih. Dari partai lain nggak ada. Kemarin di Tegal banyak dari partai-partai lain juga. Ya, ini sengaja kita dalam rangka ta'aruf silaturahim para warga Muhammadiyah yang telah bertekad untuk menjadi caleg. Walaupun mereka sudah memperkenalkan diri, menyapa kita di jalan-jalan secara tersenyum. Baliho-balihonya banyak ya. Jadi kita perkenalkan. Nah, satu sebelum saya undang Profesor Indria, Muhammadiyah silakan menyebar di berbagai partai politik. Cuma tidak perlu membawa lembaga Muhammadiyah, lembaga organisasi Muhammadiyah. Kita dorong kawan-kawan kita silakan berjuang di arena politik. Niatnya harus untuk dakwah, untuk jihad dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengaku dari Muhammadiyah harus tetap memperjuangkan aspirasi Muhammadiyah. Ini jangan para caleg karena mau menjelang pemilu saja datang-datang ke Muhammadiyah. Tapi begitu terpilih nanti lupa Muhammadiyah, lupa kacang akan kulitnya. Kalau itu terjadi maka dia kualat. Oke, perjuangkanlah aspirasi Muhammadiyah. Ini indah ya, kalau semuanya berhasil kan bagus ya.
Coba kalau dia pilih, nah pilihlah orangnya. Pilihlah orangnya. Kita tidak punya hubungan dengan partai. Siapa yang diyakini bisa membawa aspirasi Muhammadiyah. Saya minta jangan menimbulkan konflik. Rugi kita terjebak ke dalam kejahilian gara-gara orang lain yang berseteru, tapi kita kemudian gontok-gontokan. Muhammadiyah harus cerdas, harus dewasa. Kawan-kawan kita, saudara kita, bismillah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan dan keterbaikan. Jadi saya minta sekali jangan menimbulkan konflik gara-gara politik dan pemilu ini. Sudah ya pertanyaannya. Ini saya undang Profesor Idrias Samego, sering dilihat wajahnya, pengamat politik. Coba gimana pengamatan beliau Muhammadiyah dan politik ini biar semakin mantap. Silakan. Saya sambil minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din yang saya hormati, bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, khususnya Pak Mualim yang mengantarkan saya ke Sirampok, kemudian di sini diterima oleh keluarga Muhammadiyah yang menurut saya jumlahnya sangat besar untuk sebuah ranting. Walaupun tadi dibisikin katanya ini dari mana-mana saja, tapi itu menunjukkan bahwa loyalitas atau kemuhammadiyahan dari Bapak Ibu sekalian itu patut diapresiasi, dihargai. Kemudian ada Bapak dari dua aparat yang akan menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pemilu di sini, terutama Polri yang dibantu oleh Ramil serta jajarannya. Saya kira mereka adalah aparat negara yang harus berdiri di atas semua dan golongan. Tapi yang lebih penting adalah orangnya. Nah, tadi wakil-wakil Bapak Ibu sekalian sudah ada di sini. Jadi bagus sekali untuk menentukan suaranya pada tanggal 9 April mendatang itu. Ya, jadi ini tujuannya untuk membangun hubungan yang lebih langsung, lebih akuntabel dari pemilih dengan para wakil Bapak Ibu sekalian. Inilah yang saya sebut sebagai kesempatan untuk berdiri langsung di depan, walaupun tidak lama, tanpa kampanye. Pokoknya Bapak Ibu sudah kenal. Itu barangkali wayangnya ya Pak Mualim ya, kira-kira wayangnya begitu. Saya ini orang Cirebon, jadi nggak jauh dari sini, tapi kalah dibandingkan Ketua Umum Muhammadiyah dalam mengenal daerah Banyumas. Dia sudah hafal sekali itu kota-kota, nah Tonjong, pokoknya di mana ada restoran paling enak dia tahu. Ini jago makan wisata kuliner. Nah, saya orang Cirebon cuma tahunya sebelah utara atau kesini naik kereta api dulu, karena saya dulu sekolah di Yogyakarta. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pemilu itu sebetulnya adalah proses demokrasi yang menurut kita lakukan 5 tahun sekali. Jadi ada apapun yang terjadi di Republik ini, pemilu itu harus dilakukan. Jadi mestinya dianggap biasa saja. Jangan seperti Orde Baru dulu itu kan pemilu 5 tahun sekali, pesta demokrasi. Nah, kalau pesta itu seperti orang yang mau pesta, tidak ada diadakan, kemudian segala macam dipersiapkan, habis itu energi habis ya. Setelah terpilih wakil rakyat lupa pada kulitnya tadi yang dikatakan Pak Din. Nah, sekarang tidak. Pemilu itu pertama memberi kesempatan kepada warga, kepada kita semua untuk menunjukkan hak kita. Jadi bukannya hak presiden atau siapa, tapi hak kita dalam berdemokrasi. Haknya untuk apa? Untuk memilih pemimpin, memilih rakyat. Karena tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan Indonesia dilakukan
oleh seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 230 juta. Jadi lewat wakil rakyat, dan wakil rakyat diharapkan harus wakil itu. Yang pertama itu, yang kedua pemilih itu nanti memilih pemimpin, menseleksi. Jadi hak demokrasi dari setiap orang untuk diangkat, direkrut menjadi pemimpin. Cara demikian sesuatu yang biasa. Jadi menurut saya jangan terlalu dianggap satu yang istimewa. Yang penting adalah kita semua sadar, semua tahu bahwa pemilu itu sebetulnya penentuan hak kita semua warga negara, sehingga prinsipnya satu suara, satu orang, satu suara, satu nilai. Ya, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya tanggal 9 itu seperti pesan berkali-kali disampaikan Pak Din, tidak usah nanti diwarnai oleh berbagai macam gara-gara semacam fanatisme terhadap partai, terhadap orang tertentu, itu mengabaikan prinsip demokrasi, apalagi terjadi kekerasan. Jadi pesan saya sebagai pengamat politik dan sebagai warga negara, mari kita hadapi tanggal 9 yang 30-an hari lagi dengan mempelajari siapa calon-calon kita, kemudian menentukan secara sadar siapa yang harus mewakili khususnya Pelompong di kabupaten, provinsi, dan di DPR RI. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf sekali waktu saya terbatas, harus mengejar kereta ke Jakarta karena nanti malam ada tamu penting dari luar negeri, Sekjen organisasi, nanti bawa acara, Sekjen organisasi Konferensi Islam yang saya harus ikut mendampingi makan malam. Namun sebelum saya teruskan, coba ada sedikit pesan dari Ketua PDM terkait dengan apa yang sudah berkembang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi diutarakan Pak Din bahwa Muhammadiyah harus cerdas. Dalam hal ini kita telah terjebak pada lubang yang pertama. Pada saat kita memilih saudara Ahlan Rais pada Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu kami berharap bahwa warga masyarakat, khususnya pimpinan daerah Muhammadiyah, untuk jangan lupa bahwa putusan kita satu-satunya Dewan Perwakilan Daerah adalah Kiai Haji Marfuji Ali yang dulu menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi tidak ada yang lain kecuali Bapak Marfuji. Nah ini nanti insya Allah kalau kita akan sepakat mendukung salah satu dari Dewan Perwakilan kita, insya Allah tidak akan masuk pada lubang yang kedua kalinya. Dan ini khimar namanya. Jadi warga Muhammadiyah diharapkan. Dan yang kedua, saya mohon Pak Din untuk menyikapi beberapa hal yang saya dapat informasi. Pada tahun 2004 saya dibisiki oleh tokoh-tokoh PDI, katanya mau bergabung dengan Megawati untuk menjadi wakilnya. Sekarang juga nuansanya hampir sama. Apa kira-kira menurut Pak Din ini untuk jadi capres atau cawapres, kira-kira sikapnya seperti apa? Saya mohon Pak Din untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jadi saling bertanya ya. Oke, juga sebelum saya akhiri, ini selesai karena pertanyaan politik tadi ya. Memang pertama warga Muhammadiyah harus cerdas, jangan mudah dan jangan mau dibodohi oleh kegiatan-kegiatan politik dan oleh aktor-aktor politik. Saya mendukung, memang kita berharap setiap wilayah Muhammadiyah provinsi paling tidak ada seorang wakil untuk DPD.
DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, dan sudah diputuskan yaitu Bapak Kiai Haji Marpudi Ali. Saya orangnya nggak datang ya, tapi ada fotonya di depan saya lihat. Nah, soal presiden, wakil presiden, kita tunggulah perkembangan. Apa yang berkembang, khususnya terkait diri saya, itu hanyalah anggaplah sebagai harapan, sebagai penghargaan dari orang-orang baik dalam Muhammadiyah maupun luar Muhammadiyah. Mereka berpendapat ada peluang bagi Muhammadiyah, ada peluang bagi Muhammadiyah untuk bisa ikut serta di dalam kepemimpinan nasional. Dulu-dulu tokoh Muhammadiyah selalu berperan di dalam urusan kenegaraan ini, bahkan sebelum kemerdekaan. Saya sering ambil contoh, sebelum merdeka 4 serangkai terkenal dulu. Salah satunya adalah Ketua PP Muhammadiyah Ki Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan juga demikian. 2004 atau 98, Ketua PP Muhammadiyah Pak Amin Rais mengambil prakarsa perubahan politik reformasi. Sayang waktu 2004 enggak menjadi kenyataan untuk jadi presiden. Nah, sekarang ada peluang bagi Muhammadiyah katanya, terutama untuk mewakili kalangan politik Islam. Wakil dari politik Islam untuk jadi presiden atau wakil presiden bisa dari partai-partai Islam, bisa dari ormas Islam. Ada sekian nama dari partai-partai Islam yang disebut-sebut, tapi juga mereka memasukkan yang juga katanya memenuhi syarat juga, yaitu Ketua Umum PP Muhammadiyah. Nah, saya tentu belum bisa memutuskan, karena jawaban saya pada pers selama ini saya konsentrasi untuk mengemban amanat Muhammadiyah, muktamar Muhammadiyah. Kalau terjadi apa-apa nanti, kalau betul ada yang meminta, ada yang mencalonkan, maka saya harus berkonsultasi dengan Muhammadiyah. Boleh apa tidak menurut Muhammadiyah? Bagus apa tidak? Artinya Muhammadiyah senang nggak kalau punya tokohnya jadi presiden, punya wakil presiden? Nah, ini harus ditanya. Sayang nanti bukan ibu-ibu dan bapak-bapak yang memutuskan. Yang memutuskan mungkin cukup ketua wilayah se-Indonesia atau anggota PP Muhammadiyah. Baru nanti lihat dengan siapa, berduet dengan siapa. Dan kalau saya ditanya, kalau saya harus maju, harus menang, harus ada perhitungan untuk menang. Jangan maju di politik untuk kalah. Jadi ini belum bisa diputuskan, jadi doakan saja. Tapi alhamdulillah kita tidak akan kehilangan fokus, kehilangan orientasi untuk tetap menggerakkan gerakan dakwah Muhammadiyah ini. Maka terakhir sekali, dengan kedatangan saya ini, Muhammadiyah Pelompong, Sirampok dan ranting-ranting lain coba bangkit lagi. Gerakan dakwah Muhammadiyah, aktifkan pengajian. Muhammadiyah itu memperkuat jamaah, jadi harus ada jamaah. Maka pengajian Muhammadiyah harus semakin aktif. Setelah itu galang kekuatan untuk bisa mendirikan amal-amal usaha. Saya bangga tadi Pak Wahidudin, wah, Muhammadiyah Pelompong membangun amal usaha, biayanya sekian ratus juta. Masjid tadi berapa? 3 miliar ya? Oh, nolnya kurang 1. 300 juta rupiah. Bangun pesantren, alhamdulillah tidak punya hutang katanya. Dapat ditanggulangi oleh warga Muhammadiyah. Itu hebat tadi. Dan itu memang biasa Muhammadiyah yang bagus itu di bawah. Nggak ada tadi nada-nada kami punya hutang pimpinan pusat Muhammadiyah. Rupanya ketua pimpinan rantingnya ini agak gengsi juga gitu. Tapi insya Allah bisa diatasi itu. Saya kira ini saja. Saya memohon maaf tidak bisa lebih lama. Ini langsung segera setelah ini karena akan mengejar kereta dari Cirebon, dari Brebes kembali ke Jakarta. Terima kasih, mohon maaf, dan mudah-mudahan kita dapat bersilaturahim lagi pada kesempatan yang lain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami atas nama warga Muhammadiyah Kabupaten Brebes dan berharap cabang dan ranting Klompong merupakan teladan bagi kita semua, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Din mau rawuh kalau ada peresmian. Untuk itu kepada ranting-ranting cabang-cabang yang mendirikan kegiatan amal usaha diharapkan nanti lapor saja kepada PDF undang Pak Din untuk Tambun dan sekitarnya. Demikian informasinya. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu, hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala.